kabar adik-adik? Selamat datang di channel Arif Furqon. Belajar matematika dengan cara Superman. Diharapkan setelah menonton video pembahasan soal dari channel ini, kalian bisa memahami soal matematika dengan mudah dan cepat. Dan kalian nanti bisa sukses, karena sukses berada di genggaman kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali bersama Kak Furqon di channel kesayangan kita ini, Arif Furqon. Pada kesempatan kali ini Kak Furqon akan membahas materi dimensi 3. Video ini merupakan kelanjutan dari video sebelumnya, karena Kak Furqon sudah pernah membahas materi dimensi 3. Untuk adik-adik yang baru bergabung atau baru menonton video ini, kalian bisa cek deskripsi video. Kalian bisa tonton semua video di playlist kelas 12 supaya kalian menjadi paham total tentunya. Oke. Jadi langsung saja kita ke materinya. Materi kita pada video kali ini adalah konsep jarak titik ke garis. Oke, konsep jarak titik ke garis. Ada banyak konsep yang harus kalian kuasai. Jadi kalau konsep garis jarak titik ke garis itu seperti ini teman-teman. Jadi misalkan ada kubus, kita namai kubus ABCD, EFGH, oke, EFGH, jadi misalkan kita mau mencari jarak titik A ke garis HB katakanlah, berarti langkahnya adalah kita buat garis HB terlebih dahulu, karena titik A nya kan sudah jelas, kita garis HB kita buat dulu. Oke, garis HB, kemudian kita tarik garis dari titik A, ya kan, kita tarik garis dari titik A ini tegak lurus dengan garis HB. Nah, kita tarik garis teman-teman, jadi kita tarik garis seperti ini. Tapi ini tidak selalu di tengah-tengah, jadi yang penting ini adalah tegak lurus. Oke. Nah, katakanlah ini AA aksen. Nah, kalau kita nyari jarak titik A ke garis HB itu adalah seperti ini langkahnya teman-teman. Jadi nanti ada beberapa konsep yang harus kalian kuasai. Jadi ini kita hubungkan, A ke H kita hubungkan. Oke, A ke H kita hubungkan. Jadi ada yang pertama adalah konsep Pitagoras ya teman-teman. Jadi kalau ada kayak gini, Pitagoras, oke, misalkan ada segitiga siku-siku kayak gini, oke, jadi misalkan ini adalah sisi A, ini sisi B, ini sisi C. Jadi ini berlaku kalau di dalam teorema Pitagoras, masih ingat? Ya, ini berlaku kayak gini ya teman-teman. Jadi C kuadrat itu sama dengan A kuadrat ditambah dengan apa? Ditambah dengan B kuadrat teman-teman. Oke, jadi ini konsep yang pertama, yaitu tentang konsep Pitagoras. Oke. Kemudian nanti juga biasanya kita menggunakan aturan trigonometri, teman-teman. Jadi kalau kayak gini, misalkan kita ambil sudutnya itu yang ini. Nah, misalkan ini ada sudut ya, teman-teman. Jadi misalkan ini ada sudut sudut theta katakanlah. Jadi nanti kita butuh juga aturan trigonometri, teman-teman. Jadi yang pertama adalah kalau kita mencari sin theta, oke, sin theta itu sama dengan depan dibagi miring ya, teman-teman. Kalau sudutnya di sini, berarti depannya adalah yang B, miringnya adalah yang C. Kemudian kalau kita mencari cos juga demikian, teman-teman. Kalau kita mencari cos berarti miring samping dibagi miring. Jadi nanti ini A dibagi dengan C, teman-teman. Kemudian yang terakhir adalah saat kita mencari mencari tangen. Oke, mencari tangen tan theta. Berarti ini sama dengan apa? Sama dengan depan dibagi samping. Oke, jadi nanti ini B dibagi dengan C. Oke, jadi ini konsep dasar. Ini yang sesuatu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan soal tentang jarak titik ke garis. Oke. Kemudian nanti kalau ada segitiga seperti ini,
Nanti kita gunakan proyeksi ya teman-teman. Jadi kalau ada kayak gini kita gunakan perbandingan luas segitiga teman-teman. Jadi misalkan ini adalah segitiga siku-siku. Kemudian ini kita kasih nama, katakanlah ini A, ini B, ini C. Oke. Kemudian kita proyeksikan dari titik C ini kita tarik sebuah garis yang tegak lurus garis AB teman-teman. Oke, tegak lurus garis AB gini kayak ini. Kemudian kita namai titik apa terserah ya. Misalkan ini titik D teman-teman. Jadi ini kita gunakan perbandingan luas segitiga. Boleh. Jadi luas segitiga itu kan setengah alas kali tinggi. Nah, berarti kalau kita menggunakan alas AC, berarti tingginya kan BC. Berarti kita tulis kayak gini teman-teman. Jadi nanti setengah kita gunakan alas AC itu maka tingginya itu adalah BC teman-teman. Sebentar. Oke. AC kali BC. Kemudian saat kita menggunakan alas AB, alasnya AB setengah dikalikan AB, maka tingginya adalah CD ya teman-teman. Oke, CD. Nanti kita butuh ini teman-teman. Jadi ini setengah, ini kalian coret saja. Setengah ini kalian coret. Setengah kalian coret ini. Kita coret. Kemudian tujuannya kita kan mencari apa tadi? Mencari CD. Mencari CD kan jaraknya titik ke garis itu. Kalau kita mencari CD, sehingga nanti kalian tinggal langsung saja teman-teman. Jadi nanti CD itu sama dengan langsung saja AC itu ya teman-teman, AC dikali BC, oke, dibagi dengan AB. Ini kita butuh ini teman-teman. Jadi perbandingan luas segitiga dengan alas yang berbeda tentunya. Oke. Jadi itu adalah konsep, ya kan? Konsep jarak titik ke garis yang harus kalian kuasai. Oke, untuk menguji pemahaman kalian, Kak Furqan sudah menyediakan 3 buah soal yang akan kita bahas secara bersama-sama tentunya, supaya kalian menjadi paham total tentunya. Soal yang pertama seperti ini teman-teman. Ada kubus ABCDEFGH dengan panjang rusuk 8 cm. Tentukan jarak titik F ke garis AC. Ini Kak Furqan sudah menyediakan kotak sehingga kita tinggal menamainya saja. Jadi kalau menamai kubus itu biasanya seperti ini, secara umum aja ya kan. A, B, ini ada B, sebentar. Ini A, B, C, kemudian D. Jadi menamainya itu dari bawah teman-teman. Tapi tidak harus. Tapi umumnya di buku-buku itu menamainya dari bawah. Kemudian panjang rusuknya berapa? Karena kubus berarti panjang rusuknya sama semua, berarti ini panjang rusuknya adalah 8. Kemudian yang ditanyakan adalah jarak titik F ke garis AC. Jarak titik F ke garis AC. Jadi F-nya di sini, AC-nya di sini. Jadi kita buat garis AC terlebih dahulu teman-teman. Kita buat garis AC, AC-nya kan di sini. Yang ditanyakan adalah jarak F ke situ. Jadi kita buat garis yang dari titik F yang tegak lurus garis AC. Tidak harus kayak gini ya teman-teman. Seperti ini teman-teman. Kemudian kita buat garis di sini. Siap. Jadi kalau kita sudah menemukan ini, jadi misalkan ini adalah titik O katakanlah. Titik O. Berarti yang ditanyakan adalah FO nanti. Itu ya. Kemudian kita lihat, jadi segitiga AFC, ya kan, segitiga AFC itu adalah segitiga apa? Segitiga sama sisi ya, semuanya sama. Dia itu sisinya terbentuk di diagonal sisi ya. Jadi masing-masing sisinya adalah diagonal sisi, sehingga nanti dia itu adalah segitiga sama sisi, teman-teman. Jadi mending kita gambar dulu di sini. Kita misalkan ini titik F, ini titik A, ini titik C. Jadi yang ditanyakan adalah FO di sini. Karena ini segitiganya sama sisi, otomatis ini pasti membagi 2 sama besar. Jadi ini kebetulan ya teman-teman. Ini pasti sama teman-teman, karena sama sisi. Karena 8 berarti kan kalau sisinya 8 berarti diagonal sisinya berapa? Pasti ini 8 akar 2. Karena rumusnya diagonal sisi itu 8 akar 2, S akar 2 tentunya. Nah 8 akar 2 karena ini sama berarti ini pasti 4 akar 2 ya teman-teman. 4 akar 2. Sehingga nanti mencari FO, kita tinggal memanfaatkan rumus beta
Pitagoras. Oke, jadi nanti FO sama dengan langsung aja, sehingga nanti FO kita memanfaatkan rumus Pitagoras ya teman-teman. FO kuadrat, oke, sama dengan, sehingga nanti gimana? FC kuadrat berarti 8 akar 2. Oke, 8 akar 2 ini teman-teman kuadratkan ya. Kuadratkan dikurangi 4 akar 2 ini dikuadratkan. Gini ya teman-teman. Kemudian 8 akar 2 dikuadratkan. Itu berapa? Oke, 64 kali 2 berapa? Iya, 128 ya teman-teman. 128 dikurangi berapa? 32, 16 kali 2. Oke, sehingga nanti kita peroleh, berarti ini kita peroleh berapa? Berarti sama dengan berapa ini? Ayo, 128 dikurangi 32. Berarti ini belakangnya pasti 6. Oke. Kemudian 12 kurangi 3, 9 ya teman-teman. Oke, 96. Nah, ini FO kuadrat 96. Secara otomatis mencari FO berarti sama dengan apa? Akar 96 ya teman-teman. Oke, akar 96. Oke. Masih ingat menyederhanakan akar kayak gini? Gampang ya teman-teman. Jadi nanti kita buat perkalian bilangan yang salah satunya harus bilangan apa? Bilangan kuadrat ya teman-teman. Oke, jadi ini sama dengan, kita tulis saja akar 16 kali 6 ya teman-teman. 16 kali 6. Berarti akar 16-nya kita keluarin ya kan. Akar 16 berapa? 4 ya. Nah, nanti hasil akhirnya itu adalah 4 akar 6. Oke, 4 akar 6. Oke, misalnya ya teman-teman. Oke, jadi intinya itu kita memanfaatkan formula dalam Pitagoras tentunya. Oke, kita cek jawaban di opsi. Ada nggak yang 4 akar 6? Apa ya? Yang A jawabannya. Oke, kita kasih senyum dulu karena jawabannya sudah ketemu. Oke, untuk teman-teman yang masih bingung atau kesulitan memahami soal ini, kalian bisa tulis di kolom komentar. Nanti insya Allah Kak Furqon bakalan jawab. Oke, sekarang kita lanjut soal berikutnya ya teman-teman. Ada sebuah balok A, B, C, D, E, F, G, H dengan rusuk AB sekian. Oke, jadi kita namai dulu. Ini sudah Kak Furqon sediakan kotak. Oke, jadi kotak katakanlah A, B, C, D, G, E, F, G, H. Oke teman-teman, gampang sekali. Kemudian diketahui, ini maaf gambarnya sedikit mirip kubus ya. Jadi anggaplah itu sebagai apa? Sebagai balok ya. Oke, kita anggap aja AB sama dengan berapa? 4. Oke, AB 4. Kemudian BC berapa? BC 3. Oke, BC 3. Kemudian AE berapa? AE 5. Oke, siap. Mantap. Oke. Kemudian yang ditanyakan adalah jarak D ke garis HB. Oke, jarak D ke garis HB. Nah, langkahnya tadi titik D sudah dapat kita, tetapi garis HB belum. Jadi kita buat garis HB di sini. Kita tariklah garis ini. Oke, kita tarik seperti biasa. Oke. Kemudian kita tarik sebuah garis yang tegak lurus dari titik D menuju garis apa? Garis HB ya, teman-teman. Oke. Jarak D ke garis HB. Oke, jadi ini kita tarik garis. Oke, ini tegak lurus. Gitu ya teman-teman. Jadi yang kita pandang itu nanti adalah segitiga apa? Segitiga HDB atau BDH. Oke, jadi ini misalkan titik apa? Sembarang. Oke, titik O. Oke. Jadi kita mencari panjangnya DO yang ditanyakan. Oke. Supaya ini sudah jelas ya. 4 sama 3 kebetulan ya teman-teman. Kebetulan ini adalah triple Pitagoras. Nah, jadi kita bisa memanfaatkan triple kan 4 3 berarti triplenya berapa? 5 ya teman-teman. Oke, jadi ini BD ini sudah ketemu 5 ya teman-teman. Oke, ini 5. Kemudian HD sudah dapat juga 5. Oke. Otomatis panjangnya HB berapa? Panjangnya HB. Nah, 5 berarti 5 akar 2 ya teman-teman. Oke, jadi HB ini 5 akar 2 teman-teman. HB 5 akar 2. Kita tulis saja HB 5 akar 2. Nah, nanti supaya kalian nggak bingung, biasanya Kak Furqon menggambar lagi. Jadi ini kan masih bingung, jadi masih di dalam gambarnya, berarti biasanya Kak Furqon menggambar lagi. Oke, jadi kita gambar lagi di situ. Oke, kita gambar aja. Yang penting kelihatan membentuk segitiga gitu aja ya teman-teman. Oke, jadi misalkan ini D. Oke, D-nya di sini aja. Kemudian ini ada B, terserah ya kan. B terus di sini ada H. Yang ditanyakan adalah ini. Ini ke sini. Oke, gampang. Oke. Jadi BD-nya sudah dapat tidak? Berapa tadi? BD 5. Kemudian DH-nya berapa? DH-nya juga 5. Oke. Kemudian HB-nya berapa? HB-nya 5 akar 2 ya teman-teman. Oke.
5 akar 2. Nah, nanti ini kita gunakan apa? Kita gunakan apa, segitiga. Ini kan segitiganya kebetulan ya teman-teman. Segitiganya adalah segitiga siku karena 5 akar 2. Nah, sudah kelihatan jelas 5 akar 2. Sehingga nanti kita perbandingan luas yang seperti tadi. Jadi kalau kita menggunakan alas apa BD berarti tingginya kan DH. Oke? Kalau kita menggunakan alas HB tingginya adalah yang ditanyakan, yaitu DO teman-teman. Oke, jadi nanti kita gunakan kayak gini. Jadi nanti rumusnya adalah setengah. Oke, jadi atau nggak usah setengah ya, langsung saja karena kita sudah membuktikan di bagian awal tadi ya teman-teman. Bagian awal tadi kan kita sudah menjelaskan. Jadi ini teman-teman, oke, mungkin ada yang lupa ya. Jadi ini ya. Nah, kita gunakan rumus ini. Nah, CD sama dengan AC kali BC dibagi dengan AB teman-teman. Oke, gampang. Oke, sekarang kita lanjut. Berarti nanti kita perbandingan. Berarti nanti seperti apa teman-teman? Jadi BD kita kalikan dengan apa? Kita kalikan dengan DH. Nah, ini sama dengan apa? Berarti HB dikalikan dengan DO. Nah, kebetulan DO ini adalah yang ditanyakan teman-teman. Oke, jadi ini sama dengan teman-teman. Oke, jadi nanti kita tinggal ganti aja BD berapa? 5. Kemudian apa, DH berapa? DH 5 juga. Kemudian sama dengan HB 5 akar 2 ya teman-teman. Jadi yang ditanyakan adalah DO. Nah, kebetulan DO ini adalah yang ditanyakan teman-teman. Oke. Kemudian kita bisa coret. Di situ ada 5 kita coret aja. Kita coret saja teman-teman. Oke, siap. Jadi nanti dari sini kita bisa memperoleh nilai DO dengan sangat mudahnya. Oke, kita DO sama dengan berarti 5 dibagi dengan apa? Dibagi dengan akar 2. Karena di opsi itu mintanya bentuknya itu harus rasional, sehingga kalian wajib merasionalkan. Kita rasionalkan menjadi ini dikalikan akar 2 dibagi dengan akar 2. Berarti jawaban akhir kita adalah sama dengan apa? Berarti akar 2 kali akar 2 berapa? Yuk, 2 ya. 5/2 akar 2. Ini adalah jawaban akhir dari kita. Oke, 5/2 akar 2. Oke, 5/2 akar 2. Sekarang kita cek di opsi jawaban. 5/2 akar 2 ada enggak? Nah, ada ya. Jawabannya adalah yang A ya kan, 5/2 akar 2. Oke, karena jawabannya sudah ketemu, karena apa, seperti biasa ya, kita kasih senyum dulu karena supaya kita lebih bersemangat dalam belajar. Oke, senyumnya mana? Oke, sekarang kita lanjut soal yang terakhir, yaitu soal nomor 3. Oke, soal nomor 3. Itu. Kalau sebelumnya adalah balok, kita kembali ke kubus lagi. Oke, ini ada kubus ABCDEF ya, dengan panjang rusuk 4. Oke, jadi seperti biasa kita namai lagi ya teman-teman. Oke, ABCDEF ya teman-teman. ABCD, oke, EF gitu ya teman-teman. G, H. Oke. Kemudian rusuknya berapa? Rusuknya adalah 4. Oke, rusuknya adalah 4. Yang kan adalah titik P adalah titik tengah rusuk EH. Oke, jadi kita buat titik P di sini. Titik P ini adalah tengah-tengahnya EH. Di sini. Ini P. Kemudian yang ditanyakan adalah jarak P ke garis BG. Oke, BG-nya di sini. Oke, kita gambar dulu ya teman-teman. Jadi ini adalah segitiganya B. Jadi kita tarik apa garis dari titik P yang tegak lurus garis apa? Garis BG ya teman-teman. Oke. Tariklah. Oke, kita tarik garis. Ini pasti tegak lurus ya teman-teman. Kemudian kita hubungkan supaya membentuk segitiga. Kita lihat segitiga ini nanti. Oke. Seperti ini teman-teman. Jadi ini misalkan ini O ya. Kita cari PO yang ditanyakan. Oke. Nah, untuk mencari apa garis PO, kita membutuhkan apa sisi-sisi yang lain ya teman-teman. Jadi yang pertama adalah kita cari garis PG dulu. Garis PG ini berapa? Kita gunakan Pitagoras saja. Kan berarti di sini 4, oke, di sini kan setengahnya 4, 2. Jadi kita Pitagoraskan 4 dengan apa? 4 dengan 2. Oke, kita buat Pitagoras. Jadi nanti kita menemukan rumus PG. Oke, jadi nanti PG kita hitung dulu. PG sama dengan akar dari apa? Yuk, akar dari berapa? 4 kuadrat ya. Berapa? 16 ya teman-teman. 16 ditambah dengan 2 kuadrat 4. Oke, berarti nanti akar dari 20 teman-teman ya. Berarti sama dengan akar
4 kali 5 ya teman-teman, atau langsung saja ya. Akar 20 itu adalah 4 akar 2 akar 5. Oke, 2 akar 5. Nah, kita sudah menemukan garis PG. Oke. Kemudian kita menentukan lagi ya kan. BG sudah jelas. BG ini sudah berapa ini? BG B ke G itu sudah jelas berapa? 4 akar 2 ya teman-teman, karena dia diagonal sisi. B ke G adalah 4 akar 2 teman-teman. Oke, 4 akar 2. Kemudian yang perlu kita cari lagi adalah garis ini, garis BP teman-teman. Oke, garis BP ini, garis BP. Nah, nyarinya gimana Kak? Nyarinya kita memanfaatkan segitiga ini. Kita tarik garis ini. Ini kita tarik garis segitiga ini. Kita memanfaatkan segitiga apa? Segitiga BEP. Jadi nanti mencari BP. Jadi nanti kalau nyari BP itu sama dengan kita langsung BP kuadrat sama dengan apa? Ya, sama dengan adalah ini ya, BE kuadrat ditambah PE kuadrat. Oke, BE kuadrat. Oke, BE kuadrat. BE kuadrat ditambah dengan apa? PE kuadrat ya teman-teman. Oke, PE kuadrat. Oke. Nah, seperti ini. Jadi nanti langsung aja BE-nya berapa? B-nya kan 44, berarti 4 akar 2. Oke, 4 akar 2 dikuadratkan 16 kali 2. Berarti 32 ya teman-teman. Oke, 32 ditambah dengan PE kuadrat. Nah, 2 kuadrat berapa? 4. Oke. Berarti sama dengan berapa? 36. Oke. Karena BP kuadrat sama dengan 36, berarti otomatis BP-nya berapa? Akar 36 ya. Berarti 6. Kita sudah menemukan ya kan? Menemukan semua yang kita cari. Wah. Nah, ketemu semua ini ya. Baru kita memanfaatkan rumus tadi. Tapi ini hati-hati teman-teman. Jadi segitiganya kalau kita perhatikan segitiganya nanti kita membentuk segitiga yang Segitiga yang tidak beraturan, atau dia disebut segitiga apa? Segitiga yang sembarang teman-teman. Oke, itu. Jadi nanti kita tarik garis, sebenarnya sama sih, cuma segitiganya itu sembarang teman-teman. Oke, kita namai dulu segitiga BPG ya. Kita buat segitiga BPG di sini teman-teman. Oke, kita buatlah. Puncaknya adalah B. Oke, B sama G-nya terserah ya kan, di mana terserah. BG. Ini O teman-teman. Oke, jadi yang kita cari adalah PO ya teman-teman. Oke, ini nanti kita sudah dapat. PG-nya 2 akar 5, kemudian BP-nya 6. Kita tulis ya, PG-nya 2 akar 5. Oke, PG-nya 2 akar 5. Oke, 2 akar 5. Kemudian apalagi BP-nya 6. Oke, kita tulis di sini 6. Oke. Kemudian BG-nya berapa? BG-nya kan 4 akar 2 berarti. 4 akar 2 berarti kita misalkan nanti misalkan ini adalah X, otomatis di sini adalah 4 akar 2 dikurangi X. Oke ya teman-teman, 4 akar 2 min X. Oke, jadi nanti kita misalkan ini adalah segitiga yang sembarang, sehingga nanti kita gunakan, katakanlah ini PO. PO sama dengan PO. PO sama dengan PO, sehingga nanti kita gunakan kayak gini. PO itu sama dengan PO ya teman-teman. PO kuadrat atau PO kuadrat sama dengan PO kuadrat. Ya pasti ya kan. Oke. Tapi nanti kita menggunakan dua segitiga teman-teman. Jadi segitiga kiri sama segitiga kanan. Kalau kita gunakan segitiga kiri berarti kan 6 sama X sisinya yang diperhatikan. Berarti kan 6 kuadrat gitu ya teman-teman. 6 kuadrat dikurangi X kuadrat tentunya ya teman-teman. Oke. Sama dengan kalau kita gunakan sisi kanan berarti kan 2 akar 5 yang diperhatikan ya teman-teman. 2 akar 5. Oke, 2 akar 5 kuadrat dikurangi dengan itu ya 4 akar 2 dikurangi X dikuadratkan. Oke. Jadi seperti ini. Kemudian kita tinggal main aljabar saja. 6 kuadrat berapa? Yuk kita kerjakan. Ya, 36 ya teman-teman. 36 dikurangi X pangkat 2 sama dengan apa? 4 kali 5 berapa? 20 ya teman-teman. Oke, min. Ini sifat aljabar biasa. Berarti yang pertama adalah 4 akar 2 dikuadratkan, otomatis 32 ya teman-teman. Kemudian ini ada min 8 apa? 8 akar 2X. Oke. Ditambah dengan apa? Ditambah dengan X kuadrat ya teman-teman. Oke. Seperti ini teman-teman. Jadi nanti langsung kita tinggal memainkan ini aja. 36 dikurangi X kuadrat sama dengan 20 dikurangi 32 berapa yuk? Ya, min 12 ya teman-teman. Oke, min 12. Kemudian ada min.
Jadi plus, dengan plus. Nah, 8 akar 2 plus 8 akar 2x. Dikurangi dengan x kuadrat. Ini ada unsur yang sama, yaitu unsur min x kuadrat sama min x kuadrat. Ini dihabisi saja. Oke, dihabisi ya. Oke, enggak apa-apa ya, enggak apa-apa. Oke. Asal jangan terlalu sakit menghabisinya. Wah. Jadi kita pindah luas, 36 ditambah 12 berapa? 48 ya, teman-teman. Oke, 48 sama dengan 8 akar 2 dikalikan dengan x. Sehingga nanti ini kita habisi saja 8 sama-sama dibagi 8. Ini 1, ini 6. Oke. Sehingga nanti x-nya kita sudah dapat, teman-teman. Oke, jadi x-nya berapa, Kak? Ya, x-nya sama dengan 6 dibagi dengan akar 2. Oke, supaya lebih mudah, maka kita rasionalkan aja, teman-teman. Kita rasionalkan jadi akar dikalikan akar 2 per akar 2 ya. Nah, nanti 6 dibagi 2 berapa? 6 dibagi 2. Ayo, 6 bagi 2. Ya, 3 ya, teman-teman. 3 akar 2. Ini x-nya. X-nya kita sudah dapat. Nah, kalau x-nya sudah dapat, berarti nanti kita masuk rumus ke sini. Jadi kan PO ini, x-nya kita ganti dengan apa? 3 akar 2, teman-teman. Kan kita sudah dapat tadi. Ini kan 3 akar 2. Berarti kita terserah milih kiri atau kanan, sembarang. Misalkan kita mau milih kiri, kita kan mau nyari PO. Jadi nanti PO sama PO kuadrat. Gini aja ya. Sama dengan kita pakai kiri 6 kuadrat. Berapa? Ya, 36. Dikurangi 3 akar 2 dikuadratkan. Kayak gini ya, teman-teman. 3 akar 2 dikuadratkan. Gini, teman-teman. Jadi nanti PO kuadrat sama dengan 36 dikurangi dengan 3 kuadrat. 9 kali 2 berapa? Yuk, 18 ya, teman-teman. Oke, sehingga nanti PO kuadrat sama dengan 18 ya, teman-teman. Sehingga nanti PO-nya ketemu berapa? Akar 18 dong. Akar 18. Sehingga nanti akar 18 itu berapa? Kita jadikan 9 kali 2 ya. Berarti nanti berapa? 3 akar 2. Ini jawaban akhir kita, teman-teman. Oke. Jadi memang ada beberapa tipe soal. Jadi banyak sekali tipe soal untuk jarak titik ke garis. Kebetulan ini memang sedikit lebih panjang. Karena apa? Karena segitiganya itu tidak beraturan atau segitiganya sembarang. Gitu ya, teman-teman. Kalau segitiganya siku-siku kayak tadi, jadi langsung kita gunakan perbandingan luas. Oke, jawaban akhirnya adalah 3 akar 2. Oke, kita cek di opsi jawabannya ya yang C, teman-teman. Oke, yang C. Oke, saya kira cukup untuk pembahasan dimensi 3 pada video kali ini di part 2 tentunya. Tapi kalian harus tetap cek terus di channel ini karena nanti ada part 3, part 4, ada selanjutnya. Jangan lupa untuk tetap subscribe dan bunyikan lonceng channel ini supaya kalian bisa mengetahui secara cepat pada saat Kak Furkon mengupload video yang paling baru tentunya. Oke, semoga bermanfaat dan yang menonton video ini diharapkan dapat memahami materi dimensi 3 secara detail dan jelas tentunya. Oke, share juga ya ke teman-teman kalian biar bisa kece kayak kamu. Oke? Tetap semangat dalam belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.